ya, di sini kita akan membahas satu kasus terkait dengan kasus manajemen keuangan bisnis. Nah, adapun struktur modal, dana, dan komposisi cost dan COC-nya dapat teman-teman lihat pada tabel ini. Nah, adapun hutang sebesar 250, saham prefernya 150, saham biasa dan saham barunya sebesar 300. Nah, adapun total dana yang dihasilkan yaitu 1000 dan komposisinya dengan total 100% dan COC-nya sebesar 10,31%. Nah, adapun obligasi pada kasus ini yaitu dengan kupon 12% per tahunnya. Nah, obligasi ini dimulai pada tahun 0 sampai 5 tahun. Nah, adapun untuk mencari biaya hutang dengan rumus 12% ditambah 75, sedangkan biaya saham preferred sama dengan KP sama dengan dividen dibagi harga saham sama dengan dividen dibagi harga saham dikali 1 dikurang E. Nah, adapun rumus untuk mencari biaya hutang sama dengan cost of debit sama dengan KD sama dengan INT dikali 1 dikurang T. Nah, adapun rumus untuk cost of equity sama dengan biaya modal sendiri sama dengan KS sama dengan RV ditambah RM dikurang RV dikali beta. Nah, sedangkan untuk mencari biaya saham baru sama dengan KS sama dengan biaya saham biasa dibagi 1 dikurang E. Nah, adapun hasil biaya bunga pada kasus ini itu sebesar 14,19% dan biaya hutangnya sebesar 9,94%. Nah, adapun usaha L memiliki reverse rate sebesar 10%. Nah, usaha ini dari tahun 0 sampai tahun kelima dengan reference rate dari 20%, 60%, dan 20%. Nah, adapun NPV yang dihasilkan dari kasus ini sebesar 91,67, sedangkan IRR-nya mendapatkan hasil 13,45% dan MIRR mendapatkan hasil sebesar 12,14%. Nah, adapun payback dari kasus ini yaitu didapatkan hasil bahwasannya 3 tahun 8 bulan 18 hari. Sedangkan pay discount-nya selama 4 tahun 7 bulan 16 hari. Sedangkan preface-nya mendapatkan hasil 3,75, sedangkan STDDF sebanyak 53,705. Nah, sedangkan hasil Z yaitu sedangkan hasil Z yaitu sebesar minus 1,71, sedangkan hasil dari prop ruginya sebesar 4,30%. Nah, adapun rumus untuk mencari prefer dan step def-nya dapat teman-teman lihat pada tabel ini. Nah, adapun inilah hasil payback tadi untuk mencarinya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita beralih ke usaha S. Nah, usaha S juga sama, yaitu pada dari tahun 0 sampai tahun kelima dengan reference rate-nya yaitu 30%, 40%, dan 30%. Nah, adapun NPV yang didapat pada usaha S ini yaitu sebesar 136,66, sedangkan IRR-nya mendapat sebesar 17% dan MIRR-nya tuh sebesar 12,99%. Nah, adapun hasil payback yang dapat dari usaha S yaitu selama 2 bulan 7
selama 2 tahun 7 bulan 28 hari, sedangkan prediksinya didapatkan selama 3 tahun 7 bulan 1 hari. Nah, sedangkan preference-nya yaitu didapatkan hasil 98, 93,94 dan estimated depth-nya yaitu sebanyak 99,4683 dan hasil Z-nya yaitu sebesar minus 1,37. Nah, adapun profit-nya ini didapatkan dari usaha S ini yaitu sebesar 8,47%. Nah, adapun crossover dari project L atau usaha L dan usaha S yaitu mendapatkan selisih. Yang pertama itu selisihnya dari tahun 0 yaitu selisih 0, kemudian tahun ke-1 dengan selisih min 300 dan tahun kedua dengan selisih min 85, tahun ketiga dengan selisih 50, dan tahun keempat 135, dan tahun kelima dengan selisih 275. Nah, adapun hasil crossovernya itu sebanyak 5,61%. Nah, adapun hasil COC, NPVL, dan NPVS dapat teman-teman lihat pada tabel ini. Nah, adapun crossover analisisnya dapat teman-teman lihat pada diagram garis ini. Nah, sedangkan untuk NPVL perusahaan usaha atau project L-nya dapat teman-teman lihat pada garis yang bertandakan biru, sedangkan NPV untuk usaha atau project L dapat teman-teman lihat pada garis yang warna merah. Nah, selanjutnya kita akan mencari portofolio dari usaha L atau usaha S. Nah, adapun hasil yang kita peroleh dari portofolio dari project L dan project S mendapatkan return-nya sebesar min 1000, kemudian pada tahun ke-1 dengan hasil 350,00, selanjutnya tahun kedua kita mendapatkan hasil 292,50, tahun ketiga mendapatkan hasil 275,00, selanjutnya pada tahun keempat mendapatkan return fair-nya dengan hasil 282,50, dengan tahun kelima mendapatkan hasil return fair yaitu sebanyak 262,50. Nah, adapun hasil returnnya yaitu pada project L mendapatkan hasil 1.500 dan project S mendapatkan hasil 1.425, sedangkan return fair-nya mendapatkan 1462,50 dan variance-nya mendapatkan dari project A mendapatkan hasil 6.250 dan project S-nya mendapatkan variance yaitu sebanyak 2,5%. Kemudian variance pada return P mendapatkan 11.53,13 dan STD def-nya pada proyek L mendapatkan 79,0, sedangkan untuk proyek S mendapatkan STD def-nya itu sebanyak 141,82 dan return V-nya pada STTP def-nya sebanyak 33,96 dan CV-nya pada return L mendapatkan hasil 5,27% dan proyek S-nya itu 9,95% dan return V-nya yaitu 2,32%. Nah, adapun hasil korelasi didapat yaitu min 0,970. Adapun summary dari proyek L dan proyek S yaitu mendapatkan hasil payback-nya yaitu 3 tahun 7 bulan.
Baiklah, adapun summary yang kita hasilkan dari proyek L dan proyek S yaitu mendapatkan hasil payback-nya proyek L yaitu selama 3 tahun 8 bulan 18 hari, sedangkan untuk proyek S selama 2 tahun 7 bulan 28 hari. Sedangkan payback this pada proyek L selama 4 tahun 7 bulan 16 hari, sedangkan untuk proyek S yaitu 3 tahun 7 bulan 1 hari. Adapun NPV yang diperoleh dari proyek L yaitu sebanyak 91,67 dan proyek S yaitu sebanyak 136,66. Nah, adapun IRR untuk proyek L yaitu sebanyak 13,45%, sedangkan untuk proyek S yaitu sebanyak 17%. Nah, adapun MIRR yang dihasilkan dari proyek L yaitu 12,14% dan untuk proyek S sebanyak 12,99%. Nah, adapun prop ruginya itu pada proyek L mendapatkan hasil sebesar 4,39% dan untuk proyek S sebanyak 8,47%. Adapun CV yang diperoleh dari proyek L yaitu sebanyak 0,048%, sedangkan untuk proyek S yaitu sebanyak 0,062%. Nah, dari hasil ini dapat kita ketahui bahwasannya kerugian proyek S lebih besar dibandingkan dengan kerugian dari proyek L, yaitu sebesar 8,47%. Baiklah, teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.